Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan dan saudara-saudara yang juga dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera. Saya Andang Binawan dari Gereja Teresia pada hari ini, 23 Desember tahun 2020, mengajak sejenak merenungkan perjalanan hidup Romo Sugiri yang kita cintai. Alasannya sederhana. Hari ini, jika Tuhan berkenan memberikan hidup lebih panjang, sebenarnya adalah hari ulang tahun beliau yang ke-90. Kita bukan hanya sekedar mengenangkan untuk mengingat beliau, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu supaya kita bisa meneruskan semangat, spirit, dan tentu saja jiwa pelayanan yang beliau tunjukkan kepada kita. Dengan segala macam jatuh bangun panggilannya mengikuti Tuhan, dan juga pada akhirnya kemudian kembali ke rumah Bapa, beliau menjadi tanda kasih bagi kita. Maka pada kesempatan yang sangat istimewa hari ini, saya ingin mengajak untuk melihat sejenak perjalanan hidup Romo Sugiri. Kita mencoba mencecap apa yang kiranya bisa kita lanjutkan dan memberikan inspirasi pada kita. Dan nanti kita juga pada bagian kedua, kita melihat lukisan-lukisan Romo Sugiri yang beliau hasilkan sejak tahun 2015. Tetapi mengingat keterbatasan waktu, maka yang akan ditampilkan pada hari ini hanya lukisan yang pertama sampai yang ke-100. Karena memang sudah didokumentasikan, terutama jika Anda cukup familiar dengan media sosial platform Instagram atau IG, Anda juga bisa melihat di dalam akun art.sugiri. Di sana, lukisan-lukisan Romo Sugiri yang pertama sampai yang ke-100 ditampilkan. Nah, tanpa perlu berpanjang-panjang, saya ingin mengajak melihat perjalanan hidup Romo Sugiri dengan share screen dari kumpulan foto-foto yang juga pernah dipersiapkan oleh Saudari Marike untuk mengenang beliau, terutama ketika beliau merayakan 50 tahun sebagai imam dalam Serikat Yesus. Nah, kata in memoriam sebenarnya adalah di dalam kenangan. Kenangan yang luar biasa karena beliau yang hari ini seharusnya berulang tahun ke-90 adalah seorang pribadi luar biasa. Foto ini adalah foto dengan pakaian Jawa yang mengungkapkan betapa dia bangga dengan kebudayaan Jawa. Tapi tentu saja bukan hanya soal Jawa, tetapi keindonesiaan. Apa yang mau dikatakan dengan senyuman dalam pakaian Jawa ini adalah bahwa meskipun dia darahnya Belanda, tubuhnya Belanda, tulangnya Belanda, tetapi beliau sungguh mau menjalani hidupnya, panggilannya untuk mewartakan kabar baik itu di Indonesia ini. Mungkin ada yang tahu bahwa beliau lahir di Belanda, tetapi tepatnya lahir di kota kecil bernama Bernhees dari pasangan Petrus van den Heuvel dan Johanna van Nistelrooy. Beliau adalah anak pertama dari 10 bersaudara. Maka kita tahu bahwa itu adalah perjuangan luar biasa dari seorang anak sulung yang mau menunjukkan cintanya pada Tuhan. Maka salah satu adiknya kemudian juga mengikuti jejak untuk menjadi seorang imam dan misionaris yang dikirim ke Uganda dan kemudian wafat tahun lalu. Romo Sugiri sendiri wafat tanggal 11 Juni tahun 2020 ini. Nah, kita lanjutkan bagaimana ini foto keluarga di mana beliau dikelilingi orang tua dan saudara-saudaranya. Dan ini adalah foto gereja Santo Lambertus, atau dalam bahasa Belanda Saint Lambertus Kerk, karena Belanda adalah
bahasa Belandanya gereja adalah kerk. Itu ada di dalamnya, di mana Lambertus kecil dulu sebagai putra altar memimpikan, membayangkan dirinya menjadi imam. Dan tentunya benih-benih itu didorong juga oleh kesaksian ibunya yang luar biasa, Ibu Yohana, yang menanamkan nilai-nilai iman dan nilai-nilai kasih. Dan karena itu, Lambertus kecil yang pada waktu itu masih berusia 14 tahun, kemudian masuk gimnasium, dan sekaligus itu adalah seminari menengah Santo Norbertus di Belanda. Dan setelah dia menamatkan gimnasium itu, dia masuk di novisiat Serikat Yesus, karena dia memang dalam arti tertentu ingin menjadi misionaris. Dia masuk di novisiat tanggal 7 September tahun 1951. Dan ternyata setelah 1 tahun dia dipilih untuk menjadi seorang misionaris. Dan pada waktu itu tentunya hampir tak terbayangkan seorang yang pernah hidup di sebuah negara namanya Belanda membayangkan Indonesia yang tentunya dibayangkan sebagai negara yang masih terbelakang. Maka dia kemudian menangis di suatu kapel dan dia mengira bahwa tidak ada orang. Dia menangis bagaimana membayangkan dan menumpahkan ketakutannya. Dan rupanya ada seorang imam yang ternyata melihat dia dan menyaksikan bagaimana dia menangis. Maka kemudian mendekati dia dan mengatakan, barang siapa pergi menabur dengan air mata, ia akan pulang dengan menuai sukacita. Rupanya kata-kata itu menguatkannya. Sehingga pada bulan November tahun 1952, setelah 1 tahun dia di novisiat, maka tahun kedua novisiat dia jalani di Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah. Tapi yang juga istimewa adalah pada waktu itu tentunya kapal masih lumayan lama dari Belanda sampai di Batavia atau Jakarta. 1 bulan dia di laut. Tetapi kemudian dia bisa sampai juga di Indonesia. Dan apa yang kemudian terjadi? Dia jatuh cinta pada budaya-budaya Jawa dan budaya-budaya Indonesia. Sehingga dia selama di novisiat kemudian mendalami hal itu karena sekaligus di dalam istilah pendidikan SY menjalani studi juniorat, yaitu belajar bahasa-bahasa dan kebudayaan Jawa. Dan baru tahun 55 sampai 58 belajar filsafat di seminari di Jogja. Di sana dia jatuh cinta dalam aliran filsafat eksistensialisme yang kemudian juga membuat dia lebih mendalami hal-hal yang terkait dengan budaya. Karena rupanya hal itu bisa dia padukan. Kebetulan, atau memang bukan kebetulan, dia hobinya adalah bahwa pemuda Lambert yang kemudian berganti nama menjadi Sugiri ini memang mencintai studi-studi dan suka membaca buku-buku. Dan jangan lupa, kata Sugiri bagi dia adalah salah satu kebanggaan. Lambertus van der Heuvel. Heuvel adalah bukit, Giri adalah gunung, Su adalah baik, Sugiri adalah gunung yang baik, dan dia mau membayangkan namanya ini juga terwujud sebagai gunung dalam arti yang memberikan inspirasi, tapi juga gunung di mana dia mau berjumpa dengan Tuhan. Dan disitulah kemudian pada tahun 58 dia menjadi seorang frater menjalani tahun orientasi di Seminari Menengah Mertoyudan yang kemudian mengajar bahasa Latin dan beberapa bidang studi. Karena kesukaannya membaca, maka dia bisa mengajar dengan lancar dan dengan fasih, memberikan inspirasi kepada para seminaris selama
3 tahun, tahun 58 sampai tahun 61. Ini adalah gambar dia di ruangan di Seminari Menengah Mertoyudan, yang tentunya banyak imam juga berasal dari seminari ini, termasuk saya, suatu tempat yang bagi saya memberikan banyak kenangan. Di situ di dalam beberapa kesaksian dikatakan bahwa dia adalah seorang guru muda yang setia dan tekun dalam mendampingi murid-muridnya. Kita lanjutkan dengan gambar yang tercantum di sini. Lihatlah bagaimana setelah dari Seminari Mertoyudan, beliau kembali ke Jogja, belajar teologi, dan pada tanggal 31 Juli tahun 1964, maksud saya, beliau ditahbiskan menjadi imam oleh Justinus Darmojuwono yang kemudian juga menjadi kardinal pertama Indonesia. Beliau ditahbiskan bersama 4 temannya. Kalau lihat foto, tampak adalah bule-bule. Hanya satu orang yang Jawa. Itu menunjukkan bagaimana dulu Romo Sugiri juga ditemani beberapa rekannya dari Belanda. Saya tidak bisa mengidentifikasi siapa saja Romo ini, tetapi di dalam katalog Serikat Yesus memang tampaknya semua sudah meninggal karena hanya foto Romo Sugiri saja di halaman yang masuk di novisiat tahun 51. Setelah ditahbiskan, beliau kemana? Rupanya beliau tidak langsung berkarya, melainkan kemudian mengambil cuti dulu untuk berjumpa dengan keluarganya dan mengadakan misa perdana. Misa perdana yang dibuat tahun 65, dan dari sana langsung ke Münster, Jerman, untuk menjalankan pendidikan tersiat atau pendidikan yang ketiga dari jenjang pendidikan sebagai seorang anggota Serikat Yesus. Yang pertama adalah novisiat, yang kedua adalah filsafat, teologi, dan juniorat, yang ketiga adalah tersiat untuk pendidikan spiritualitas. Baru kemudian Romo Sugiri mendapatkan tugas. Apa tugasnya? Setelah dari Münster, dia menjadi pamong atau prefek di SMA Canisius yang dijalani tidak lama, tahun 66-67. Tapi seperti di Seminari Mertoyudan, bacaan-bacaannya yang luas bisa juga memberikan inspirasi kepada anak-anak didiknya atau anak-anak dampingannya di SMA Canisius. Tapi hatinya yang juga ingin berjumpa dengan banyak orang, membagikan wawasan-wawasan spiritualnya, membuat dia juga akhirnya mendapatkan tugas untuk pergi ke Solo. Jadi tugas pertama setelah SMA Canisius adalah ke Solo, Paroki San Inigo Solo. Dan tugas pertama adalah membangun gereja. Tentunya tidak langsung, cuma memang tidak berapa lama setelah beliau ditugaskan, kemudian gereja atau paroki membutuhkan bangunan gereja, dan Romo Sugiri menjadi semacam pimpinan proyeknya. Tapi tentu saja tidak hanya itu. Kecintaannya kepada kebudayaan membuat dia cepat dapat diterima oleh banyak orang, bukan hanya di dalam lingkungan gereja, melainkan juga di lingkungan di luar gereja, termasuk di Keraton Mangkunegaran. Dia dikenal oleh termasuk para putri-putri keraton tentunya, karena oleh seorang pemuda yang gagah ini. Saya katakan masih muda karena masih 30-an. Tetapi yang juga menarik adalah bagaimana dia mengembangkan kebudayaan Jawa di lingkungan paroki, sambil tentunya mewartakan sabda Tuhan. Dia melayani
orang-orang di paroki San Inigo, dia mendampingi baptisan, dan juga tentunya mendampingi pasangan-pasangan yang mau menikah dan kemudian mereka menikah. Pelayanan pastoral yang dia lakukan dengan hatinya. Maka banyak kenangan dari umat di San Inigo Solo dengan Romo Sugiri ini. Dan pada tahun 77, jadi lumayan lama di San Inigo di Solo, maka tahun 77 beliau ditugaskan ke Jakarta. Kemana? Ke Mangga Besar. Beliau tentu saja di paroki lebih dahulu, pelayanan biasa, tetapi yang istimewa adalah kemudian di paroki ini dia berjumpa dengan gerakan karismatik Katolik, yang kemudian beliau dalami, beliau dampingi, dan dia juga berkomunikasi dengan beberapa pihak dari luar Indonesia terkait dengan gerakan yang relatif baru ini. Gerakan karismatik pada tahun 70-an memang masih relatif baru karena gerakan karismatik Katolik baru berkembang di akhir 60-an atau awal 70-an. Maka tentu saja masih banyak kontroversi pada waktu itu. Tetapi Romo Sugiri mencoba mendalami dan melihat bahwa ada karya Roh Kudus di sana. Apa yang kemudian terjadi? Beliau ditugaskan untuk menjadi pendamping pembaruan karismatik Katolik di Keuskupan Agung Jakarta dan kemudian nanti di Indonesia. Peran Romo Sugiri di dalam memperkenalkan, mendampingi, dan menjawab segala macam kontroversi terkait dengan gerakan karismatik tentunya sangat besar. Dan disitulah mengapa kemudian Bapak Uskup Monsinyur Leo Sukoto pada waktu itu tahun 84 menunjuk Romo Sugiri sebagai full-timer pendamping pembaruan karismatik Katolik, di mana di satu sisi dibutuhkan pendampingan, tapi di sisi lain dibutuhkan juga tentunya figur yang cukup kuat untuk bisa menjadi pelindungnya. Saya kira Monsinyur Leo Sukoto tidak salah karena juga dengan hatinya Romo Sugiri memberikan diri kepada gerakan karismatik ini. Dan tentunya kemudian kita tahu bahwa BPK PKK KAJ kemudian berkembang dan kemudian menjadi BPN, Badan Pelayanan Nasional, dan di sana pula Romo Sugiri menjadi pendamping yang bisa diandalkan, sekaligus untuk memberikan pembedaan-pembedaan roh. Dari 84 sampai 96. Nah, tahun 96, beliau kemudian digantikan oleh Romo lain di BPK PKK KAJ, dan beliau kemudian diutus menjadi pastor paroki di Katedral Jakarta, yang dijalani selama 9 tahun. Tahun 96 sampai tahun 2005, beliau berkarya di Katedral Jakarta sebagai pastor paroki dengan pelayanan-pelayanan yang konvensional, tetapi juga tentunya dengan pengembangan-pengembangan yang berbeda, seperti tadi, gerakan karismatik masih ada di dalam hatinya, tetapi juga bagaimana beliau sangat tertarik dengan dunia psikologi, terutama tafsir mimpi dan segala macam, yang dia mulai perkenalkan juga kepada umat. Dan salah satu hal yang kiranya bisa kita pelajari atau kita warisi dari semangat itu adalah bagaimana dia tidak berhenti di dalam kejayaan ketika menjadi pendamping di BPK PKK KAJ atau Gerakan Karismatik Katolik, tetapi dengan rendah hati menjalankan panggilan, menjalankan perutusan berdasarkan ketetapan oleh Pater Provinsial, dan dia jalani dengan sepenuh hati. Bagi saya itu menjadi suatu hal yang istimewa dari seorang Lambertus van Heuvel ini menjadi Sugiri, benar-benar mau melayani.
Ini beberapa gambar ketika misa Natal tahun 2003. Nah, ternyata pula di katedral itulah dia merayakan 40 tahun imamat dan 50 tahun menjadi anggota Serikat Yesus. Sugiri dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerendah hatian, sungguh bersyukur akan rahmat panggilan Tuhan. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk umat, baik di dalam paroki-paroki yang pernah dilayani, anak-anak yang pernah dia dampingi, Seminari Mertoyudan, SMA Canisius, tapi juga gerakan karismatik. Tahun 2005, beliau dalam usia yang tidak lagi muda, dipindahkan ke Gereja Teresia sebagai pastor paroki. Dan di sana, atau tepatnya di sini, karena saya ada di Teresia juga sekarang ini, beliau juga mengembangkan pastoral yang menurut saya dia jalani dengan hati yang tulus. Tetapi seperti juga di San Inigo, rupanya ada proyek pembangunan juga. Beliau pada tahun itu juga merancang dan menjadi semacam pimpinan proyek untuk membangun gedung baru di Teresia yang kemudian sekarang ini kita tahu ada di gedung sebelah pastoran untuk sekretariat, untuk gedung-gedung pertemuan, ruang-ruang pertemuan maksud saya, dan beberapa kamar pastor. Tanpa mengurangi kesibukannya sebagai pelayan umat. Tetapi karena usia tentunya, maka beliau hanya 5 tahun sebagai pastor paroki, dan kemudian digantikan oleh Romo Hani. Yang luar biasa adalah bahwa beliau dengan rendah hati mau menjadi pastor rekan, mau mendampingi juga pastor paroki yang masih relatif muda ini untuk dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Beliau menjadi mentor, beliau menjadi pendamping, tapi sekaligus tentunya cintanya pada umat tidak luntur karenanya. Dan pada tahun 2011, beliau merayakan 60 tahun sebagai anggota Serikat Yesus. Dirayakan bersama beberapa rekan imam Yesuit, dan juga pater provinsial, dan juga masih ada Romo Heiken pada waktu itu. Ini beliau sebagai tanda petik hadiah 60 tahun di dalam Serikat Yesus, mendapat kesempatan cuti dan berjumpa dengan saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya, cucu-cucunya, bahkan mungkin cicit-cicitnya. Ini keluarga besar Van den Heuvel yang beliau temui pada tahun 2011. Dan pada waktu itu, dia masih mempunyai kesempatan merayakan Ekaristi syukur bersama keluarga besarnya, bersama sanak kerabatnya, tapi juga istimewa bersama adiknya, Romo Peter, yang kemudian wafat mendahului Romo Sugiri sesudah beberapa tahun kembali ke Belanda. Nah, satu hal yang saya kira tidak boleh dilupakan dari semangat pelayanan Romo Sugiri adalah bagaimana beliau pernah mengatakan, supaya pewartaan itu berarti ibu-ibu menginjili ibu-ibu, dokter menginjili dokter, pengusaha menginjili pengusaha, remaja menginjili remaja. Artinya supaya bahasanya itu nyambung. Dan itu tentunya berdasarkan pengalaman beliau ketika di BPK PKK KAJ atau di Gerakan Karismatik, beliau mendorong terbentuknya beberapa komunitas homogen, komunitas dokter, komunitas ibu-ibu, komunitas anak-anak, komunitas pengusaha, dan segala macam, yang bukan untuk tujuan eksklusivisme, tetapi supaya dapat saling
berbagi dengan bahasa yang kurang lebih sama. Kemudian yang lebih istimewa lagi bahwa pada tanggal 31 Juli tahun 2014 yang lalu, beliau merayakan 50 tahun imamat. Tidak banyak imam yang mempunyai kesempatan merayakan 50 tahun imamat. Agak mirip dengan tidak banyak pasangan yang merayakan 50 tahun perkawinan. Tapi beliau dengan gagah masih menyambut perayaan itu dengan penuh kebahagiaan. Dan menjadi bertambah lagi kebahagiaan itu karena Kedutaan Besar Belanda di Jakarta menganugerahkan lencana penghormatan kesatria dari Raja Oranje Nassau. Itu berarti dari Raja Belanda yang mengapresiasi semangat pelayanannya sebagai orang Belanda yang mengabdikan hidupnya untuk Indonesia. Disitulah bukti dan pengakuan bagaimana orang-orang bukan hanya di lingkungan gereja Katolik sungguh memberikan apresiasi yang luar biasa. Tapi saya kira yang lebih penting bukan soal apresiasinya, tapi bagaimana beliau sendiri menghayati itu untuk dapat kita teruskan di dalam semangat hidup kita. Inilah perayaan 50 tahun imamat tadi. Masih ada tanggalnya di sana, tanggal 7 Agustus tahun 2014. Bukan hanya umat paroki yang datang, bukan hanya dari umat di Jakarta, tapi juga saudara-saudaranya dari Belanda datang. Pada tahun 2015, ada satu hal yang istimewa di dalam hidup beliau. Karena para ibu dari wanita Katolik Republik Indonesia, Teresia, memperkenalkan Romo Sugiri kepada seorang guru melukis. Karena memang pada waktu itu ada kegiatan kursus melukis. Beliau berjumpa dengan seorang guru lukis, Pak Yosef Agustama, yang secara dengan keahliannya memperkenalkan kepada Romo Sugiri bagaimana melukis. Dan rupanya Romo Sugiri jatuh cinta pada kegiatan atau hobi baru ini yang baru dijalani di usia senjanya. Beliau kemudian belajar melukis karena memang dia ingin bahwa lukisan menjadi media atau sarana evangelisasi. Inilah salah satu lukisan beliau, lukisan yang ke-310. Dan di sana dilukiskan dengan sederhana karena dilukis pada waktu beliau tidak dalam keadaan fit, yaitu lukisan dengan judul Colorful Land and Sea. Tapi sekaligus ini menjadi penanda bagaimana semangatnya masih menggebu-gebu meskipun fisiknya tidak lagi muda. Inilah foto Romo Sugiri di antara lukisan-lukisannya. Nanti kita akan saksikan lukisan-lukisan yang lain. Di sini adalah lukisan tentang dirinya, tentang sahabat-sahabatnya, dan nanti akan lebih banyak lagi terkait dengan yang tadi saya katakan lukisan sebagai media evangelisasi. Ini adalah foto di Krematorium Oasis yang pada waktu itu menjadi tempat beliau dikremasi. Dan kami berpisah pada waktu itu 11 Juni tahun 2020. Dan akhirnya abu beliau sekarang disemayamkan di Girisonta, tempat beliau mulai berkenalan dengan budaya Indonesia dan budaya Jawa, dan kemudian jatuh cinta. Maka dalam arti tertentu cita-citanya tercapai untuk menjadi orang Indonesia. Maka sekarang saatnya kita melanjutkan semangat Romo Sugiri. Terutama pada bagian kedua ini, kita akan menyaksikan secara agak cepat
beberapa lukisan, tadi saya katakan nomor 1 sampai 100, yang sudah ada di dalam Instagram dengan akun art.sugiri, art.sugiri, tapi sekaligus di sana ditawarkan untuk mereka yang ingin mengoleksi lukisan-lukisan Romo Sugiri. Bukan untuk jual beli sebenarnya, tetapi terutama supaya lukisan itu tersimpan dengan lebih baik dan sekaligus kita ikut mendanai pendidikan para frater Serikat Yesus yang juga ingin melanjutkan karya beliau dengan pelayanan-pelayanan baik di paroki, di sekolah, maupun di karya-karya yang lain yang khas di dalam Serikat Yesus. Maka pada bagian kedua, saya ingin men-sharingkan Instagram yang pernah dibuat oleh seorang frater, frater TB, bersama rekan-rekannya untuk menghimpun lukisan-lukisan itu dan sekaligus memberikan penawaran kalau ada yang mau mengoleksi. Seperti tadi sudah saya katakan, ini bukan soal jual beli, tetapi bagaimana lukisan ini supaya sungguh dikoleksi dengan baik, tapi sekaligus kita mendanai pendidikan para frater. Ada petunjuk bagaimana jika ingin mengoleksi itu, karena sudah 3 bulan yang lalu kami umumkan, dan hari ini adalah sebenarnya hari terakhir. Maka saya memberikan kesempatan jika ada ibu bapak atau saudara-saudara masih ingin mengoleksi dengan bidding atau dengan menawar, dengan nanti 2 hari lagi kami umumkan siapa pemenangnya dan kami akan hubungi bagaimana mengambilnya dan bagaimana kemudian mengirim uang sumbangan itu kepada Serikat Yesus. Saya ingin share screen lagi dan nanti akan sekali lagi dengan agak cepat saya akan tunjukkan gambar-gambar itu tanpa banyak memberikan komentar karena sebenarnya sudah sangat jelas pesan yang mau disampaikan Romo Sugiri. Ini adalah nama akunnya. Kemudian ini adalah kompilasi lukisan Romo Sugiri dari 1 sampai 100. Mulai dari lukisan ini. Ini adalah sambutan Romo Vigjan, Romo Samuel Pangestu, yang mengapresiasi bagaimana beliau tetap tekun dengan sepenuh hati memberikan pelayanan dengan cara yang lain, karena fisiknya tidak memungkinkan lagi. Yang ada di sebelah kanan adalah bidding dari atau penawaran dari seorang umat, seorang yang mencintai Romo Sugiri, karena kita memang start dengan 1 juta. Jika ingin bisa tambah minimal 100.000. Nanti yang paling tinggi kami akan hubungi untuk mengambil lukisan ini di Pastoran Gereja Teresia dari tanggal 28 sampai 30 Desember. Sekali lagi saya tidak akan memberikan komentar, karena gambar-gambar ini sebenarnya sudah berbicara dengan sangat dalam.
kita bisa melihat bagaimana hati Romo Sugiri ada di dalam Ekaristi juga. Pelayanan-pelayanan itu bersumber dari Ekaristi. Pelayanan yang juga ditunjukkan oleh Paus Fransiskus kepada semua orang. Sekali lagi gambar-gambar ini berbicara dari dalam hati Romo Sugiri. Maka sebenarnya kita bisa juga berkontemplasi dari sini. Romo Sugiri sendiri pernah mengatakan, gambar berbicara lebih jauh daripada saya berbicara karena langsung jelas asalkan temanya konkret. Satu pikiran dalam satu lukisan, idenya terinspirasi dari ilustrasi Injil. Tapi tentu saja bukan hanya lukisan dari Injil, karena beliau juga melukis dirinya sendiri, melukis sahabat-sahabatnya. Yang ini mungkin perlu diperjelas karena ini adalah lukisan Santo Ignatius yang mendapatkan penampakan bagaimana Yesus adalah raja tetapi raja yang memanggul salib. Dan Ignatius dipanggil untuk itu dan Romo Sugiri kita tahu mengikuti jalan Santo Ignatius sebagai anggota Serikat Yesus. Ini Bapak Kardinal Suharyo ketika memberikan sakramen Krisma. Pembaptisan. Anak yang hilang dalam versi yang baru.
Nah, ini Wisma Erema, di mana beliau suka setiap hari Kamis, dulu waktu masih kuat, bermain tenis, dan kemudian nyepi, dan kemudian juga mengundang romo-romo untuk berbincang-bincang, berdiskusi atas kebaikan Ibu Leni yang menjadi pemilik dari Villa Erema di Cisarua. Ini Romo Sukiri dengan sahabat-sahabat main tenisnya dulu. Itulah lukisan-lukisan Romo Sugiri yang dikatakan Romo Samuel Pangestu sebagai sebuah upaya juga agar kita melihat Tuhan dengan mata hati, meresapi, menikmati, dan dengan demikian kita juga semakin merasakan berkat Tuhan. Romo Sugiri pernah menulis begini, saya sudah tidak bisa banyak pergi untuk memberi seminar, saya lebih banyak berkarya di rumah atau di sekitar saja. Dengan lukisan, beliau memberikan kesaksian itu. Maka Ibu, Bapak, Saudara terkasih, itulah tadi lukisan-lukisan Romo Sugiri yang ada di dalam Instagram Art Sugiri. Jadi kalau Anda berminat, silakan kunjungi, lihatlah lagi, kalau mau mengoleksi, silahkan membuat penawaran di sisi kanan atau di bagian komen dari setiap gambar yang ada, dan nanti kami beri waktu sampai jam 23.59, artinya 1 menit sebelum tanggal 24 Desember, karena tanggal 23 Desember ini beliau berulang tahun yang ke-90. Kita ingin melanjutkan semangat karya dan seluruh mimpi Romo Sugiri dengan memberikan juga dukungan bagi pendidikan para frater SY yang dalam arti tertentu adalah cucu-cucunya yang ingin melanjutkan karya-karya yang sudah dirintis Romo Sugiri. Itu saja perjumpaan kita untuk mengenang Romo Sugiri pada hari ini. Kita doakan beliau agar berbahagia di surga, dan kita percaya Romo Sugiri juga mendoakan kita supaya kita dapat menjalani ziarah hidup ini di dalam sukacita Tuhan. Mari kita ikuti teladan Romo Sugiri, mari kita berbagi berkat bagi siapapun di dunia ini, terutama bagi sahabat, kerabat, dan juga masyarakat. Tuhan memberkati.